Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pastikan saudara subscribe channel ini terlebih dahulu, dan bila saudara memiliki permohonan doa, saudara bisa mengisi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ayat renungan kita pada pagi hari ini, tertulis dalam 2 Timotius 1, ayat 7. Demikian firman Tuhan. Sebab bukan roh ketakutan yang diberikan Allah kepada kita, melainkan roh yang memberi kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudaraku, ayat ini mengingatkan kita, bahwa Allah telah memberikan roh yang penuh dengan kekuatan, kasih, dan ketertiban kepada kita. Kita tidak perlu takut atau merasa lemah, karena kita memiliki kuasa dan keberanian yang diberikan oleh Roh Kudus. Saudaraku, seringkali dalam kehidupan ini, kita dihadapkan pada berbagai tantangan dan rintangan, yang bisa membuat kita merasa lemah dan putus asa. Namun, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk memiliki mentalitas pemenang, yang didasarkan pada keyakinan kita akan kuasa dan kasih Allah. Dalam firman-Nya, Allah memberikan kita pedoman dan dorongan, untuk hidup dengan mentalitas yang kuat dan menang. Yang pertama, identitas dalam Kristus. Sebagai orang Kristen, identitas kita bukanlah ditentukan oleh lingkungan atau keadaan, melainkan oleh siapa kita dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus menegaskan dalam 2 Korintus 2, ayat 14, "Tetapi syukur kepada Allah, yang senantiasa memimpin kita dalam Kristus, dan dengan perantaraan kita menjadikan nyata, bau kelebihan pengenalan akan Dia di setiap tempat." Saudaraku, ketika kita memiliki mentalitas pemenang, kita menyadari bahwa kita adalah anak-anak Allah, yang dikasihi dan diberkati. Kita memiliki kuasa dan otoritas yang diberikan oleh Kristus, untuk mengatasi setiap rintangan yang kita hadapi. Kita tidak perlu meragukan diri kita sendiri, karena kita tahu bahwa kita adalah milik Allah. Yang kedua, pengharapan dalam Tuhan. Salah satu ciri dari mentalitas pemenang adalah adanya pengharapan yang teguh dalam Tuhan. Ketika kita menghadapi kesulitan atau kegagalan, kita tidak kehilangan harapan. Mazmur 121, ayat 2 mengatakan, "Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku datang dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi." Saudaraku, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita meletakkan harapan kita padanya, dan menyadari bahwa Dia adalah sumber kekuatan, dan bimbingan yang tak terbatas. Mentalitas pemenang melibatkan sikap yang optimis dan percaya, bahwa Allah akan bekerja segala sesuatu untuk kebaikan kita, meskipun dalam cara yang mungkin tidak kita pahami pada saat ini. Yang ketiga, ketekunan dalam iman. Mentalitas pemenang juga melibatkan ketekunan dalam iman, dan tekad untuk tidak menyerah. Dalam Ibrani 12, ayat 1 dan 2a, Rasul Paulus menuliskan, "Sebab itu marilah kita pun dengan telaten berlomba dalam perlombaan yang dihadapi kita, dan melepaskan segala beban, dan dosa yang begitu mudah menggoda kita.
Marilah kita dengan penuh ketekunan menatap Yesus sebagai pemimpin dan penggenap iman kita. Saudaraku, kita harus bersedia menghadapi tantangan dengan tekad dan ketekunan yang kuat, dengan melepaskan segala beban dan dosa yang dapat menghambat kita. Ketika kita menatap Yesus sebagai teladan kita akan terinspirasi untuk tidak menyerah dan terus maju dalam iman kita. Yang keempat, terbuka kepada pembaharuan Roh Kudus. Mentalitas pemenang melibatkan kerjasama dengan Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Rasul Paulus menulis dalam Efesus 4, ayat 23, "Dan hendaklah rohmu dan pikiranmu diperbaharui." Saudaraku, kita perlu memiliki kerendahan hati untuk menerima pengajaran dan pembimbingan Roh Kudus. Ketika kita membuka diri kepada pengaruhnya, Dia akan mengubah pemikiran dan sikap kita, memberikan kekuatan dan keberanian yang diperlukan untuk menghadapi setiap rintangan dengan iman dan keteguhan. Dalam hidup ini, kita mungkin dihadapkan pada kegagalan, penderitaan, dan kesulitan. Namun, sebagai orang Kristen, kita tidak perlu terjebak dalam sikap yang negatif atau putus asa. Kita dipanggil untuk memiliki mentalitas pemenang yang berakar dalam identitas kita dalam Kristus, pengharapan dalam Tuhan, ketekunan dalam iman, dan kerjasama dengan Roh Kudus. Ketika kita hidup dengan mentalitas pemenang, kita akan mengalami kebebasan, sukacita, dan kemenangan dalam Kristus. Marilah kita hidup dengan keyakinan bahwa Allah yang berkuasa senantiasa menyertai kita, dan bahwa Dia akan memampukan kita untuk mengatasi setiap rintangan yang kita hadapi. Saudaraku, dalam hidup ini, kita mungkin dihadapkan pada berbagai rintangan, kegagalan, dan kesulitan. Namun, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk memiliki mentalitas pemenang yang didasarkan pada iman dan kuasa Allah yang bekerja dalam diri kita. Ketika kita mengakui identitas kita dalam Kristus, mempercayai janji-janjinya, dan bergantung pada kuasa Roh Kudus, kita dapat mengatasi segala sesuatu yang datang di hadapan kita. Marilah kita hidup dengan keyakinan bahwa kita adalah lebih dari pemenang dalam Kristus Yesus. Kita tidak perlu terjebak dalam sikap yang negatif, putus asa, atau ketakutan. Allah telah memberikan kita kekuatan, kemenangan, dan kasih-Nya yang melimpah. Dalamnya, kita memiliki segala sesuatu yang diperlukan untuk menghadapi tantangan, mengatasi rintangan, dan mencapai tujuan hidup yang Dia tetapkan bagi kita. Jadilah orang yang memiliki mentalitas pemenang, yang tidak menyerah pada keadaan atau godaan yang muncul. Jadilah orang yang tetap teguh dalam iman, penuh harapan, dan berani mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapai visi dan panggilan Allah dalam hidup kita. Dalam setiap langkah kita, percayalah bahwa Allah berjalan bersama kita, memberi kita kekuatan, hikmat, dan kemampuan untuk menjadi lebih dari pemenang. Ingatlah, Anda adalah anak Allah yang dikasihi dan diberkati. Dengan keyakinan ini, berjalanlah dengan kuasa-Nya, berpeganglah pada janji-Nya, dan tinggalkan jejak yang memuliakannya dalam hidup ini. Teruslah melangkah maju dengan mentalitas pemenang, dan bersukacitalah dalam kemenangan yang telah Dia berikan kepada kita. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu.
Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Bapa, kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.